lokasi tempat pembuatan onde-onde ini yaitu berada di Tampat Durian, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Padang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah salah seorang narasumber kita, yang mana beliau sedang membuat onde-onde atau klepon. Saksikan terus ya. Dadah. Sambil menyaksikan proses pembuatan klepon ini, mari kita bahas ya Sobat IPA, keterkaitan klepon dengan materi zat dan perubahannya pada IPA SMP. Nah, pada tahapan ini terjadi proses perubahan wujud zat, yang mana daun pandan yang awalnya berwujud padat, setelah di blender dia berubah menjadi cair. Lalu di sini juga terdapat konsep perubahan wujud zat, yaitu pengembangan adonan ketan. Adonan ketan yang awalnya dalam bentuk serbuk mengalami perubahan wujud ketika direndam dan dikukus. Ketan ini berubah menjadi massa yang lengket dan kenyal setelah proses pengukusan. Konsep fisika lainnya yaitu ada tekanan. Nah, ketika adonan dicampur dengan menggunakan tangan, adonan akan ditekan-tekan agar mendapatkan kepadatan yang cukup untuk membuat adonan kenyal dan tidak keras. Pada proses ini juga terjadi perubahan warna, yaitu awalnya tepung ketan yang berwarna putih setelah diberikan pewarna alami berupa ekstrak atau air dari pandan. Nah, dia berubah menjadi warna hijau ya Sobat IPA. Selain itu, pada saat memasukkan isi onde-onde, tekanan yang diberikan sangat mempengaruhi bentuk dan kerapatan adonan. Di sini juga terjadi konsep perubahan wujud zat, yaitu pada saat penggulungan adonan. Proses pembentukan bola onde-onde ini melibatkan perubahan wujud ketan yang semula lembut menjadi bentuk bola padat. Lalu pada saat perebusan onde-onde ini atau klepon ini, onde-onde yang direbus dalam air mendidih terjadi perubahan wujud ketan yang semulanya kenyal dan lengket itu menjadi lebih padat dan kokoh. Selain itu, gula merah dalam isian akan mencair dan menciptakan inti cair di dalam onde-onde. Gula kelapa yang digunakan sebagai isi klepon mengalami perubahan wujud zat saat dipanaskan. Pada suhu tinggi, gula kelapa akan mencair, menciptakan isi yang lembut dan manis. Setelah klepon dingin, gula kelapa yang cair akan mengental kembali, memberikan struktur dan rasa khas pada klepon. Nah, pada tahapan ini terjadi proses perpindahan kalor ya Sobat IPA. Saat memasak, air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik, lalu digantikan dengan partikel air dingin dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Pada proses inilah terjadi peristiwa konveksi. Nah, yang tak kalah menariknya,
Pada tahapan ini berlaku hukum Archimedes, yang mana ketika direbus, klepon akan tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa klepon memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air yang mendidih tersebut dan akan mengapung ketika masak. Hal tersebut karena adonan mengalami pengurangan massa sehingga klepon yang sudah masak akan mengapung. Hal tersebut dilihat berlaku sesuai dengan hukum Archimedes. Kami dari mahasiswa pendidikan IPA Universitas Padang. Jadi kami mau bertanya Bu mengenai onde-onde Bu. Sebelumnya kalau kita jadi Bu kami mau bertanya Bu, langsung aja ya Bu. Yang pertama apa yang membuat onde-onde ini berbeda, makanan itu berbeda dari makanan lainnya Bu? Kenapa dia istimewa? Dia kan berciri-khas bulan adanya dimasukkan saka dalamnya bilangnya dia mengandung protein, jadi itu membuat istimewa. Apa saja bahan yang digunakan dalam proses pembuatan onde-onde Bu? Bawang, garam, salsa, karambi, itu terus air, masukkan dalam air panas. Proses pembuatannya itu gimana? Di adonan saus di blender, kunyit dan pandan, terus kasih esen sedikit, masukkanlah dalam air, campur garam sama santan. Tepungnya dicampur nanti pada Sama air pandan. Apakah ada tips khusus dalam pembuatan onde-onde ini Bu? Tipnya kan masukkan dalam air mengelaga supaya jangan tak pecah adonan itu. Tepung yang digunakan itu tepung apa Bu? Kenapa pakai tepung ketan? Memang harus tepung ketan, kalau ini nggak kenyal ya udah. Memang itu ciri khasnya ya Bu. Ada nggak Bu cerita-cerita sejarah dari asal-usul onde-onde Bu? Malah ada Sejak dulu. Biasanya untuk acara apa saja pembuatan onde-onde gitu? ada pembukuan bulan puasa, acara mendoa, kematian, banyak lah. Iya, acara Onde-onde itu kenapa dilakukan? Harus kelapa bisa diganti. enggaknya harus itu loh, harus kelapa. Itu punya ciri khasnya. Itu kok kenapa onde-onde ini memiliki tekstur yang kenyal? Karena itu tepungnya. Karena tepung tadi. Itu kan kalau kenapa kenyal? Tepung ketan. Iya, kalau tepung merah nggak kenyal. Kenapa onde-onde ini berwarna hijau? Itu ciri khas. Kalau yang pasti hijau. Untuk pewarna hijaunya itu pandan. Nanti pewarna alami. Nah, iya. Gula yang dipakai di dalam itu gula apa Bu? Sekarang Kalau diganti gula lain bisa Bu? bisa, tapi kan nggak perlu. Karena itu ciri khasnya. Kayak di kelapa tadi itu ada tambahan Garam. Garam aja Bu? Iya, garam. Kelapanya itu yang apa Bu ya? Yang itu yang muda dan Tadi kan ada nggak Bu dipetik pakai apa tuh Bu?
pakai tampil pakai itu Bu. Itu untuk apa lu tuh Bu? Apa ya? Kenapa di Kira-kira Surabaya jangan kena itu aku akan bawa kan wakabek gitu kan sudah yang kena udah nggak tuh itu emang kayak gitu biasa ya memang gitu tradisinya iya iya mungkin gitu tuh dulu bayo jangan kena ya aku sekitar mana kan pakai daun di lampu iya baki itu emang gak ada sambal. iya ada snacknya ada sambalnya ada snack gitu. Kenapa Anda tidak dimasak pada saat airnya sudah mendidih? Tapi kan kayaknya tidak pecah adonan kan. Pas masuk dia langsung udah kena air panas. Kalau misalnya dingin pecah pecahnya tidak nanggung. Kalau menontonnya lah masak tuh Bu. Alang apa nih pecah? Alang apa nih kan? Jadi kalau alat mulai masak. Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih sudah menjawab Bu. Maaf kalau ada kesalahan. Sebelumnya Bu, perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Dan maksud dan tujuan kami adalah untuk mewawancarai Ibu mengenai tentang onde-onde. Jadi Bu, kami kan punya pertanyaan mengenai onde-onde. Nah, langsung aja ada Bu. Yang ada itu Bu, apa kenapa yang ada itu tidak ada makanan lain? Biasanya untuk acara-acara apa aja biasanya juga ada. Kalau itu cukup arisan, acara ada seperti apa gitu Bu? Itu apa bisa kayak kalau ada bisa juga ya makan makanan apa ini penduduk kan banyak itu kayak serabi Kenapa acaranya memiliki tekstur yang kenyal? Harus pakai berapa Bu? Yang di dalamnya itu kan pakai gula. Langsung diganti gula lain. Begitu sedikit. pas dibikin kan Untuk di luarannya itu kelapa kelapa parutnya yang nggak terlalu kuat yang dibuangkan lebih Yang dari untuk warnanya itu karena bisa apanya bisa dari daun pandan terus masak-masakan itu kan ada yang meragukan tes kalau belum bukan pas masak kan itu maksudnya pas mendidih Surabaya langsung ya harus dijaga. Kalau siap diangkat tuh harus langsung parutan doang kalau didinginkan dulu enggak. ya kalau parutan kelapa itu ada di dalam pas mengukusnya dikasih pandan Oh, dikukus juga. iya nggak banyak Mungkin sekian pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kamu juga sudah ganggu waktu.
Sekian Etnovlog dari kelompok 6. Saya Intan Ciani. Saya Reza Fatli. Saya Dea Febriani. Saya Anissa Rahmadani. Kami pamit undur diri. Thank you for watching.